Selesai. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, Bu. Apakah ada yang tidak berangkat? Ada. Berapa? Dua. Kenapa? Kok tidak berangkat? Sakit. Ibu yang satunya izin. Iya. Baik. Kita pada hari ini bertemu ini adalah materi bab pertama ya. Setelah kita liburan, Ibu akan membahas mengenai Al-Quran adalah wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, pengertian Al-Quran ini definisinya sangat banyak ya, karena menurut para ulama itu memiliki pendapat yang berbeda-beda. Dan di sini saya memberikan kesimpulan dari pengertian Al-Quran itu. Nah, yang pertama itu adalah Al-Quran adalah firman Allah. Kemudian Al-Quran terdiri dari lafaz berbahasa Arab. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian Al-Quran merupakan kitab Allah. Al-Quran disampaikan dengan cara mutawatir, yakni Al-Quran ini disampaikan secara berkesinambungan. Kemudian Al-Quran merupakan bacaan yang mulia, yang mana ketika kita membacanya itu bernilai dengan ibadah. Kemudian Al-Quran ditulis dalam mushaf, yang mana didahului oleh surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Kemudian Al-Quran terjaga kemurniannya, yakni bisa dilihat bahwa sekarang banyak hafid dan juga hafidzah yang mana juga tujuannya untuk menjaga kemurnian dari Al-Quran tersebut. Kemudian ada nama-nama Al-Quran. Nah, nama-nama Al-Quran ini ada 5. Yang pertama itu ada Al-Quran. Al-Quran sendiri merupakan nama Al-Quran yang paling populer ya, yang biasa kita gunakan sehari-hari, bahwa Al-Quran. Kemudian Al-Quran ini memiliki arti bacaan atau yang dibaca. Kemudian yang kedua ada Alkitab. Alkitab ini biasa juga disebut dengan kitabullah, yang mana berarti bahwa ini itu kitab suci Allah yang di dalamnya itu tidak diragukan lagi atas kebenarannya. Kemudian ada Al-Furqan. Al-Furqan ini memiliki makna yakni pembeda, yang mana di dalam Al-Quran ini dapat membedakan bahwa yang antara yang hak dan juga yang batil, antara yang baik dan juga yang buruk. Kemudian ada Al-Dzikru. Al-Dzikru ini adalah memberi peringatan ya, memberi peringatan bahwa di dalam Al-Quran ini terdapat ayat-ayat yang menerangkan mengenai peringatan kepada manusia, yang mana ditujukan untuk manusia. Kemudian ada At-Tanzil. At-Tanzil ini memiliki makna yang diturunkan. Nah, maksud di sini adalah bahwa Al-Quran itu yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad lewat perantara malaikat Jibril dan ditujukan untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Oke, baik, selanjutnya di sini mungkin itu sekilas pembahasan materinya ya. Dan saat di sini ibu minta 3 anak untuk maju ya, untuk kita bermain dengan skema yang ibu buat ini. Silakan Pak Putri. Iya, Pak Adna. Nanti kalau misal ini sampai di yang warna biru, kalau misalnya yang warna biru itu nanti akan mendapat keuntungan. Jadi nanti bisa main lagi sampai mendapatkan warna yang selain biru, nanti mendapatkan soal. Nah, terus setelah itu jangan dibuka dulu, tunggu yang dua lainnya, teman dua lainnya memutar mainkan ini. Setelah itu nanti baru dibuka bareng-bareng. Dan ketika Mbak Fitri kan dapat biru ya,
Jadi nanti boleh mau ganti sama yang lainnya boleh. Ganti soal, bukan soal sama yang lain. Kayak mana? Jadi Mbak ini. Hijau berarti ambil warna hijau. Berarti nanti dapat keuntungan ya. Diputar lagi satu kali lagi. Silakan bisa dibuka. Sudah Bu. Sudah. Tadi Mbak Arina, apakah mau ditukar dengan yang lain? Tukar warna merah. Ya. Coba dijawab dulu dari Mbak Putri. Apa ya itu artinya apa? Di sini saya mendapat tentang Al-Quran. Al-Quran artinya bacaan atau yang dibaca. Dari sini saya mendapat kata Alkitabu yang artinya kitab suci. Aku dapat nama Al-Quran Ad-Dzikru yang artinya pemberi peringatan. Oke, baik. Silakan kembali ke lagu masing-masing. Beri aplaus bareng-bareng. Oke, baik. Berarti selanjutnya Ibu ingin kalian berdiskusi ya. Berhubung ada dua anak yang tidak berangkat, jadi Ibu minta dibagi menjadi dua kelompok saja. Dan perwakilan kelompok bisa maju ke depan. Oke, berarti untuk mengenai ini itu peraturannya seperti yang tadi ya, hanya saja dalam bentuk pertanyaannya itu berbeda. Oke, silakan. Hijau. Aku suka. Bisa didiskusikan dulu bersama semuanya. Sudah Bu. Oke, sudah. Kelompok satu sudah. Sudah Bu ya? Sudah. Oke. Yang mau maju duluan kelompok satu atau dua? Yang sudah siap? Kelompok satu. Oke.
bagaimana jika Al-Quran ditinggalkan dalam kehidupan sehari-hari? Ketika Al-Quran ditinggalkan, maka umat Islam lebih memilih keduniaan daripada akhirat yang kekal. Akibat ketidakyakinan umat Islam terhadap janji Allah yang termaktub dalam Al-Quran, umat Islam berubah menjadi bangsa yang terbelakang, terbelit, kemiskinan, dan kebodohan. Nah, jika umat Islam pada saat ini itu tidak menyadari kekeliruannya dan tidak berusaha memperbaikinya dengan cara kembali menjalankan pesan-pesan Al-Quran, maka umat Islam itu akan tetap terpuruk dalam kebodohannya. Sudah Bu? Nah, ya, bagus sekali. Silakan kembali. Kemudian yang kelompok 2. Mengapa Al-Quran dikatakan sebagai mukjizat? Karena Al-Quran terpelihara keasliannya hingga hari kiamat nanti. Sebab Al-Quran adalah pelengkap kitab-kitab sebelumnya. Dan yang kedua, sebab Al-Quran mencakup berbagai aspek kehidupan yang dijadikan pedoman hidup bagi manusia. Baik, bagus sekali jawabannya. Beri aplaus buat kita semua ya. Oke, berarti itu dari 2 pertanyaan tersebut bahwa Al-Quran itu adalah sebagai pedoman umat manusia yang mana ketika meninggalkan itu kita akan seperti hidup tanpa tujuan, tanpa ada arah mau kemana arahnya gitu ya. Jadi baik, kita simpulkan bareng-bareng ya bahwa pembelajaran hari ini itu adalah Al-Quran yang mana merupakan firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW lewat perantara malaikat Jibril, dan itu juga untuk umat manusia. Dan jika kita sudah mengenal nama-nama Al-Quran, ya ada Al-Quran, Al-Kitab, Al-Furqan, Al-Zikr, dan Al-Tanzil yang mana memiliki makna-makna yang atau arti-arti yang terkandung dalam Al-Quran tersebut. Baik, mungkin karena waktunya sudah habis, Ibu cukupkan ya sampai pembelajaran hari ini sampai di sini. Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, mari kita berdoa bersama.